Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Sultan Alp Arslan. Sultan Alp Arslan, penguasa kerajaan Saljuk besar, yang mengalahkan tentara Bizantium di Manzikert dan membuka gerbang Anatolia untuk Turki pada 1071, menonjol dengan kepahlawanan, pandangan ke depan, dan strategi perangnya yang unggul selain kenegarawanannya. Sultan Alp Arslan adalah sultan kedua kerajaan Saljuk besar. Ia lahir dengan nama, Adud al-Daula Abu Syuja, Muhammad bin Daud Chagri B. Alp Arslan adalah putra dari istri terakhir Sultan Khurasan Chagri B dan keponakan Sultan Tugril, yang mendirikan Kekaisaran Saljuk Besar pada 1038 Masehi di kota Nishapur, Iran Timur. Dia naik tahta Saljuk pada tahun 1063 Masehi menggantikan pamannya Tugril B. Alp Arslan adalah nama julukannya dalam bahasa Turki yang berarti berhati singa. Sultan Alp Arslan yang mengubah jalannya sejarah dengan kemenangannya pada 26 Agustus 1071 melawan tentara Bizantium yang 4 kali lebih besar dari pasukannya memulai proses yang memfasilitasi penaklukan Anatolia berkat keberhasilannya dalam perang taktis yang dibicarakan selama berabad-abad setelahnya sebagai seorang prajurit pemberani. Sultan Alp Arslan, yang membuka pintu Anatolia untuk Turki dengan kemenangannya, tercatat dalam sejarah. Sebelum naik tahta, Alp Arslan menjabat sebagai gubernur Khurasan pada tahun 1059 setelah kematian ayahnya. Saat pamannya Sultan Tugril meninggal, dia mencalonkan adik Bay Arslan sebagai penggantinya. Oleh karena itu, klaim tahta Arslan ditentang oleh pamannya Kutulmis. Alhasil, mereka bertemu di pertempuran Damgan pada 1063. Alp Arslan mengalahkan pamannya Kutulmis dalam pertempuran tersebut dan duduk di singgasana Saljuk, sehingga menjadi satu-satunya raja Persia dari sungai Oxus hingga Tigris. Kemudian Sulaiman, putra Kutalmis mendirikan Kesultanan Rum Saljuk yang terpisah pada 1077 di Anatolia. Dalam mengkonsolidasikan kerajaannya dan menaklukkan faksi-faksi yang bersaing, Arslan dengan cakap dibantu oleh Nizam ul Mulk, wazirnya, salah satu negarawan terkemuka dalam sejarah awal Islam. Dengan perdamaian dan keamanan yang ditegakkan di wilayah kekuasaannya, Arslan mengadakan pertemuan negara bagian dan menyatakan putranya Malik Shahi sebagai pewaris dan penggantinya. Dengan harapan merebut Caesarea Mazaca, ibu kota Cappadocia, dia menempatkan dirinya sebagai pemimpin kavaleri Turki, menyeberangi Efrat, dan memasuki serta menginvasi kota. Dia kemudian selanjutnya menuju ke Armenia dan Georgia, yang dia taklukkan pada 1064. Dalam perjalanan ke Suriah 1068, Alp Arslan menginvasi Kekaisaran Bizantium. Kaisar Romanos IV Diogenes, mengambil alih komando secara langsung, bertemu dengan para penyerbunya di Kilikia. Dalam 3 kampanye yang sulit, Turki berhasil dipukul mundur dan diusir melintasi Efrat pada 1070. 2 kampanye pertama dilakukan oleh Kaisar sendiri, sedangkan kampanye ketiga dipimpin oleh Manuel Komnenos, paman buyut Kaisar Manuel Komnenos. Pada 1071 Romanos kembali mengambil alih lapangan dan maju ke Armenia dengan 30.000 pasukan, termasuk para tentara bayaran Cuman Turki, Frank dan Normandia, di bawah Ursel de Bay-ul-Ul. Di Manzikert, di Sungai Murat, di utara Danau Van, Diogenes bertemu dengan Alp Arslan. Sultan mengusulkan syarat perdamaian, yang ditolak oleh Kaisar, dan kedua kekuatan itu akhirnya mengobarkan pertempuran Manzikert. Tentara bayaran Cuman di antara pasukan Bizantium segera membelot ke pihak Turki. Melihat ini, tentara bayaran Barat akhirnya memutuskan meninggalkan pertempuran. Tepatnya, Romanos dikhianati oleh Jenderal Andronikos Doukas, putra Kaisar, yang menyatakan dia mati dan pergi dengan sebagian besar pasukan Bizantium pada saat kritis. Pasukan Bizantium benar-benar kewalahan. Kaisar Romanos IV sendiri ditawan dan dibawa ke hadapan Alp Arslan. Arslan memperlakukannya dengan murah hati. Setelah syarat damai disetujui, Arslan menyuruh Kaisar pergi, membawa hadiah dan dengan hormat didampingi oleh seorang penjaga militer. Percakapan berikut dikatakan terjadi setelah Romanos dibawa sebagai tawanan ke hadapan Sultan. Alp Arslan, apa yang akan kamu lakukan jika aku dibawa ke hadapanmu sebagai tawanan? Romanos, mungkin aku akan membunuhmu, atau memamerkanmu di jalanan Konstantinopel. Alp Arslan, hukumanku jauh lebih berat.
Aku memaafkanmu, dan membebaskanmu. Kemenangan Alp Arslan mengubah keseimbangan di dekat Asia sepenuhnya berpihak pada Saljuk Turki dan Muslim Sunni. Sementara Kekaisaran Bizantium berlanjut selama hampir 4 abad lagi, dan Perang Salib kelak memperebutkannya selama beberapa waktu, kemenangan di Manzikert menandai awal kekuasaan Turki di Anatolia. Sebagian besar sejarawan, termasuk Edward Gibbon menyebut kekalahan di Manzikert sebagai awal dari akhir Kekaisaran Romawi Timur. Kekuatan Alp Arslan terletak pada ranah militer. Urusan rumah tangga kerajaan ditangani oleh wazirnya yang cakap, Nizam al-Mulk, seorang negarawan lihai yang sangat membantu Sultan dalam mengelola administrasi dan memperkuat kesultanan pada masa pemerintahan Alp Arslan dan putranya, Malik Shah. Perdikan militer, diperintah oleh Pangeran Saljuk, didirikan untuk memberikan dukungan bagi tentara dan untuk mengakomodasi orang-orang Turki nomaden ke dalam mengurus pertanian di Anatolia. Jenis kekuasaan militer ini memungkinkan orang-orang Turki nomaden untuk memanfaatkan sumber daya orang-orang Persia, Turki, dan budaya lainnya yang menetap di wilayah Saljuk, dan memungkinkan Alp Arslan untuk mengerahkan pasukan tetap yang besar tanpa bergantung pada upeti dari penaklukan untuk membayar tentaranya. Dia tidak hanya memiliki cukup makanan dari rakyatnya untuk mempertahankan militernya, tetapi pajak yang dikumpulkan dari pedagang dan ditambahkan ke kas kerajaan cukup untuk mendanai perangnya yang berkelanjutan. Menurut penyair Saadi Shirazi, Arslan memiliki sebuah benteng, yang dibangun di ketinggian Alwan yang jalannya seperti labirin. Dari seorang musafir terpelajar, Arslan pernah bertanya, "Pernahkah kamu, dalam pengembaraanmu, melihat benteng sekuat ini?" "Bagus sekali," jawab pengembara itu, "tetapi saya pikir ini tidak memberi banyak kekuatan." "Sebelum Anda, bukankah raja lain memilikinya untuk sementara, lalu meninggal? Setelah Anda, tidakkah raja lain akan mengambil kendali, dan memakan buah dari pohon harapanmu?" Dalam penilaian orang bijak, dunia adalah permata palsu yang berpindah setiap saat dari satu tangan ke tangan lainnya. Sulaiman bin Kutalmis, putra penantang tahta Arslan, dia diangkat menjadi gubernur Provinsi Barat Laut dan ditugaskan untuk menyelesaikan invasi ke Anatolia. Penjelasan untuk hal ini diduga diambil dari periwayatan Ibn al-Athir tentang pertempuran antara Alp Arslan dan Kutalmis, di mana dia menulis bahwa Alp Arslan menangisi kematian sang paman dan sangat berduka atas kehilangan kerabatnya itu. Setelah Manzikert, kekuasaan Alp Arslan meluas ke sebagian besar Asia Barat. Dia segera mempersiapkan pasukan untuk penaklukan Turkistan, tanah asli leluhurnya. Dengan pasukan yang kuat dia maju ke tepi sungai Oxus. Namun, sebelum dia dapat melewati sungai dengan aman, ada beberapa benteng-benteng yang perlu ditaklukkan. Salah satunya selama beberapa hari dipertahankan dengan penuh semangat oleh Gubernur Yusuf el-Haresmi, seorang Khwarezmian. Dia terpaksa menyerah, dan dibawa sebagai tawanan ke hadapan Sultan, yang kemudian menjatuhkannya menghukum mati. Yusuf, dalam keputusasaan, menghunus belatinya dan menyerang Sultan. Alp Arslan, yang sangat bangga dengan reputasinya sebagai pemanah terdepan pada masanya, memberi isyarat kepada pengawalnya untuk tidak ikut campur. Dia menarik busurnya, tetapi kakinya terpeleset, anak panah itu miring ke samping, dan dia menerima belati si pembunuh di dadanya. Alp Arslan meninggal karena luka ini 4 hari kemudian, pada 25 November 1072, di usianya yang ke-42, dan dia dibawa ke Merv untuk dimakamkan di samping ayahnya, Chagri Bey. Di atas makamnya terletak prasasti berikut. "Wahai orang-orang yang melihat kemegahan Alp Arslan setinggi langit, lihatlah. Dia berada di bawah tanah hitam sekarang." Saat dia terbaring sekarat, Alp Arslan berbisik kepada putranya bahwa kesombongannya telah membunuhnya. Dia mengatakan, "Dikelilingi oleh pejuang hebat yang setia pada tujuan saya, dijaga siang dan malam oleh mereka, seharusnya saya membiarkan mereka melakukan pekerjaan mereka. Saya telah diperingatkan agar tidak mencoba melindungi diri saya sendiri, dan melawan membiarkan keberanian menghalangi akal sehat saya. Saya lupa peringatan itu, dan di sini saya terbaring, sekarat dalam penderitaan. Ingat baik-baik pelajaran yang didapat, dan jangan biarkan kesombongan Anda melampaui akal sehat kalian." Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.